Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Ibu-ibu rahimakumullah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa kembali berjumpa setelah kita libur hari raya. Dan ini merupakan pertemuan perdana kita setelah kita libur. Dan kajian kita ini adalah kajian atau pertemuan ke-12 dari rangkaian hadis 100 hadis yang dikarang oleh atau yang disusun oleh Al-Ustadz Said Yai hafizahullahu ta'ala. Baik, ibu-ibu rahimakumullah, kita sekarang masuk kepada hadis yang ke-42. Tadi yang membaca ada Ummul Laits ya. Ummul Laits sudah bisa membaca hadis ke-42? Ibu Raisma? Iya Ustadz. Iya. Siap, insyaallah. Silakan dibaca hadis ke-42-nya. Hadis ke-42, larangan berbisik-bisik. An Abdillah ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kuntum thalathatan fala yatanaja itnani dunal akhari hatta tahtalitu bin nasi min ajali an yuhzinahu. Rawahu Bukhari wa Muslim. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika kalian bertiga, maka janganlah dua orang berbisik tanpa yang lain sampai berkumpul dengan orang-orang, karena hal tersebut dapat membuatnya sedih. Iya, jazakillahu khairan Ibu. Ibu rahimakumullah, di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kuntum thalathatan." Kalau kalian dalam satu pertemuan atau dalam satu majelis itu bertiga, ya ada 3 orang, fala yatanajathnani dunal akhar. Maka janganlah 2 orang dari 3 orang tersebut berbisik-bisik, ya. Dan yang orang satunya ini enggak diajak, ya. Hatta takhtalitu bin nasi, sampai datang orang yang lain, ya. Sampai datang orang yang keempat, orang yang kelima, orang yang keenam, ya, seperti itu. Min ajli an yuhzinahu. Karena kalau misalkan kita bertiga, ibu-ibu, terus kita bisik-bisik nih berdua, yang satu cuma bengong, ya, ngeliatin, maka itu akan membuatnya bersedih. Ya, seperti itu ibu-ibu. Nah, kita ambil penjelasan hadis dari Al-Ustadz Said Yai hafizahullahu ta'ala. Yang pertama, ibu-ibu rahimakumullah, beliau mengatakan tidak boleh berbisik-bisik antara 2 orang jika mereka 3 orang atau dia tuh bertiga. Ya. Tetapi jika lebih dari itu maka diperbolehkan. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh mereka untuk bergabung dengan orang yang banyak. Ya. Nah, ibu-ibu rahimakumullah, jadi batasan orang yang enggak boleh berbisik-bisik, ya, adalah 3 orang. Ya. Kalau misalkan lebih dari 3 orang, maka ibu boleh bisik-bisik. Ya. Tentu tujuannya adalah dalam hal yang baik. Ya. Dan termasuk adab, ya, ibu-ibu rahimakumullah, kita
menahan dulu. Jangan misalkan ada hal yang urgent bertiga ya, ditahan dulu. Mungkin misalkan ibu-ibu lagi ngadain makan-makan ya, atau arisan lah misalkan begitu. Datang 2 orang, ya terus datang 3 orang. Nah, ada misalkan percakapan yang penting, yang sifatnya mungkin bukan konsumsi umum gitu ya. Maka 2 orang ini nahan dulu sampai datang orang yang keempat, orang yang kelima, orang yang keenam, dan seterusnya. Lalu ibu-ibu rahimakumullah, yang kedua, di sini beliau hafizahullah mengatakan, salah satu alasan yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai larangan berbisik-bisik adalah karena hal tersebut dapat membuat sedih orang yang tidak diajak berbisik-bisik, lalu membuatnya takut, atau membuatnya menjadi tidak enak perasaan, dan juga membuat dia itu berprasangka buruk kepada mereka. Nah, ini tentunya kita sudah merasakan ya ibu-ibu ya. Ada 3 orang ya, ada 3 orang, tiba-tiba yang 2 orang itu ngomong bisik-bisik. Ya, pasti orang tersebut menduga-duga. Walaupun menduga-duga itu tidak boleh. Tapi di sini ada faedah ibu-ibu, ada faedah yang sangat besar yang kita bisa ambil pelajarannya. Bahwa kita tidak boleh membuka celah orang lain berbuat suudzon kepada kita. Ya, jangan mentang-mentang kita nggak boleh suudzon, tapi kita bikin orang lain itu bikin suudzon sama kita. Itu salah ya. Ya, begitu. Memang kalau ada orang suudzon sama kita itu urusan dia sama Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita jangan bikin orang lain suudzon sama kita dengan perbuatan-perbuatan yang bisa membuat kita tuh suudzon. Ya, mendatangkan suudzon dari orang lain. Contohnya kayak berbisik-bisik ya, seperti itu. Ya. Misalkan lagi contoh kasus ibu-ibu rahimakumullah, lagi di majelis taklim. Biasanya kalau majelis taklim di masjid ya, ummahat itu pakai cadar. Ummahat itu pakai cadar, ya ada yang pakai cadar, ada yang nggak pakai cadar. Nah, karena di situ semuanya ummahat, ya panitia kajian nyuruh, ayo ibu-ibu dibuka cadarnya. Ya, dibuka cadarnya karena di sini isinya perempuan semua, ya ibu-ibu. Maka kita jangan nggak buka. Yang lain buka, kita nggak buka. Jangan. Kenapa? Karena menimbulkan suudzon dari orang lain. Ya, mungkin banyak ibu-ibu dapat kasus ya di masjid lagi kajian wanita, kajian ummahat, tiba-tiba nyempil ya si Jono di tengah-tengah, ibu Jono pakai cadar ya. Maksudnya dia ikhwan tapi dia pakai baju kayak ummahat, pakai cadar. Ya pakai make up gitu, diputih-putihin gitu ininya ya, wajahnya gitu ya. Biar disangka dia itu ummahat. Ternyata ya dia adalah seorang laki-laki. Nah, begitu. Makanya kalau misalkan di dalam kajian ya, ibu-ibu rahimakumullah ya, kajian khusus perempuan, maka dibuka cadarnya. Ya, begitu. Jangan buat kita ini orang lain suudzon sama kita ketika kita kekeh gitu nggak mau buka cadar ya, begitu. Ya, buka aja ya, sesama perempuan tidak masalah. Dan wajah itu bukanlah apa? Bukanlah aurat ya. Selama ya ibu-ibu rahimakumullah di dalam majelis tersebut jangan foto-foto ya. Seringnya gitu ummahat tuh kalau lagi kajian buka cadar, ustadznya lagi ceramah, dianya mah foto-foto. Ini dihindari ya. Dan juga nggak boleh foto wajah orang sembarangan. Misalkan kita lihat nih ada ummahat ya, begitu wajahnya cantik gitu ya, kita foto diam-diam, masya Allah ini ummahat perawatannya apa ya, kok cantik banget, difoto tanpa izin. Ini tidak boleh. Lalu berikutnya ibu-ibu yang ketiga, dan ini tambahan dari saya,
Di antara yang tidak boleh dilakukan adalah berbicara dengan bahasa isyarat atau bahasa daerah atau bahasa asing ketika bertiga. Ya, begitu. Misalkan juga nih, ini sering terjadi ya. Ada perkumpulan orang-orang suku Anu, ya. Lalu datanglah orang lain bukan dari sukunya. Nah, yang suku ini nih ngomong udah pakai bahasa dia, ya, tanpa diketahui oleh orang yang selain sukunya. Ini tidak boleh, ibu-ibu, ya, tidak boleh. Ya, tapi kan nggak bisik-bisik, Ustadz, ngomongnya terang-terangan. Ya tetap aja orang ini nggak paham, ya. Orang ini nggak paham, ya. Ngomong pakai bahasa Jawa, di depannya orang Papua misalkan begitu, ya, atau sesama orang Medan, ya, yang satunya orang Jawa nggak ngerti bahasa orang Medan, walaupun nggak berbisik-bisik, ini tidak boleh, ya, ibu-ibu ya. Jadi kalau misalkan kita sama-sama orang Indonesia, pakai bahasa Indonesia yang jelas, ya. Lalu yang keempat, ibu-ibu rahimakumullah, jika memang ada pembahasan yang urgent, maka lebih baik itu tadi ditunda, tadi yang sudah saya sampaikan. Hingga orang ketiga, orang keempat, orang kelima itu datang. Atau kalau memang tidak bisa ditunda, memang urgent sekali, maka kita tuh minta izin dulu. Izin dulu sama orang yang ketiga ini, ya. Mohon maaf, ini ada sesuatu yang penting, saya harus ngomong sama ini nih, si ini gitu ya. Ya, begitu. Mohon maaf ya gitu. Enggak ngomongin yang aneh-aneh kok, ini hal yang penting aja gitu. Nah, bisa mundur atau bisa pergi ke suatu tempat, orang ini ditinggal seperti itu. Ya, jangan bisik-bisik juga di depannya ya gitu. Jadi minta izin, pindah tempat, nah seperti itu. Ini insya Allah lebih baik, ya. Tapi tadi lihat urgent atau tidak. Biasanya kan kalau lagi ada arisan gitu ya, atau ada acara apa-apa, atau kayak misalkan nih lagi banyak terjadi nih, ada pertemuan wali kelas itu, atau pertemuan wali santri habis lebaran gitu ya, sama gitu, ada kasarnya halal bihalal lah begitu ya. Ada makan-makan di situ, ya, ada hal yang penting harus dibahas, misalkan kurang ini, kurang itu. Nah, panitianya cuma berdua nih, gitu kan. Baru datang satu orang. Nah, yang satu orang ini kan bukan panitia dia. Ya, kalau hal urgent, ya lebih baik izin sama orang yang ketiga ini. Nah, yang kedua orang ini cari tempat untuk dibahas. Seperti itu. Baik. Sampai sini jelas ibu-ibu untuk hadis yang ke-42 ini ya. Ini tentang larangan berbisik-bisik. Kita masuk kepada hadis yang ke-43. Ummu Raihan, sudah ada belum Ummu Raihan? Sudah, Ustaz. Iya, Ummu Raihan, suaranya kecil Ibu. Coba tes dulu. Halo? Iya, Ustaz. Oke, silakan Ibu dibaca hadis ke-43, mati dalam keadaan berbuat syirik. An Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man mata huwa yad'u min Wa huwa yad'u wa huwa. Man mata wa huwa yad'u min dunillahi nidda dakhalan nar. Rawahul Bukhari. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mati, sedangkan dia menjadikan selain Allah sebagai saingan Allah, maka dia akan masuk neraka. Iya, jazakillahu khairan Ibu ya. Di hadis yang ke-43 ini, ibu-ibu rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man mat, barang siapa yang wafat atau barang siapa yang mati,
wa huwa yad'u min dunillahi, dan dia mati dalam keadaan berbuat syirik kepada Allah. Ya, maksudnya yad'u min dunillahi adalah berbuat syirik kepada Allah. Berbuat syirik itu ibu-ibu, ya, bukan menjadikan sesembahan lain selain Allah, bukan. Nah, ini termasuk syirik, iya, termasuk syirik. Tapi yang dimaksud syirik di sini dalam hadis ini adalah dia menyembah Allah, tapi dia menyertakan makhluk dalam ibadah tersebut. Ini syirik, ya. Itu termasuk syirik, ya. Jadi saya ulangi lagi, dia beribadah kepada Allah, tapi dia menyertakan makhluk dalam ibadah tersebut bersamaan dengan Allah. Ini juga termasuk syirik. Dan ini yang dimaksud dengan hadis yang ada yang sedang kita bahas ini. Ya. Jadi barang siapa yang dia tuh mati dalam keadaan membawa dosa kesyirikan sepanjang hidupnya, dia pernah berbuat syirik, nggak pernah taubat, ya, maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dakhalan nar. Maka ketika dia mati, maka dia akan masuk neraka. Hadis ini sahih riwayat Bukhari. Ya, begitu. Selama ini ibu-ibu rahimakumullah, yang kita fahami mungkin kebanyakan dari kaum muslimin, orang berbuat syirik itu dia menyembah selain Allah. Dia beribadah kepada selain Allah. Ya. Padahal yang sering terjadi di masyarakat adalah dia menyembah Allah tapi menyertakan makhluk dalam ibadah tersebut. Ya. Misalkan ya tawasul, ya. Tawasul kepada orang yang sudah meninggal. Nah, ini terlarang di dalam agama kita, ibu-ibu, nggak boleh. Kalau tawasul yang boleh ada 3. Ada yang tahu nggak ibu-ibu? Tawasul ya di dalam agama kita diperbolehkan dengan 3 hal. Ada yang tahu nggak? Di sini ibu-ibu. Silakan yang tahu dijawab. Izin menjawab Ustadz mungkin. Iya, silakan Ibu. Ya, yang pertama tawasul dengan asma Allah, maksudnya nama Allah. Betul. Lalu yang kedua tawasul dengan amal solih kita. Yang ketiga tawasul apa ya Ustadz? Saya kurang tahu yang ketiga. Hampir dapat 100 Bu ya. Ya. Yang ketiga adalah tawasul dengan doanya orang soleh yang masih hidup. Oh iya, yang hidup tapi di depan kita ya Ustadz ya. Betul ya. Jadi yang pertama dan kedua Ibu benar, yang ketiga benar juga insya Allah ya. Jazakallah khairan. Ibu siapa namanya? Mila Umugoni Ustadz. Oh iya, barakallahu fiik, ahlan wa sahlan Ibu ya. Baik, ibu-ibu, kalau tawasul yang 3 ini boleh. Kita tawasul dengan menyebut nama Allah, memuji nama Allah, memuji Allah dengan sifat-sifatnya yang agung. Lalu bertawasul dengan amal soleh. Contohnya, ibu-ibu habis beribadah, habis sodako, segala macam, ya. Niatnya karena Allah, terus kita bilang, ya Allah tadi saya habis sodako, saya habis sholat, begini. Tolonglah ya Allah, berikanlah pertolongan kepadaku. Nah, seperti itu. Boleh seperti itu. Yang ketiga, tawasul dengan doanya orang yang soleh. Misalkan di lingkungan ibu ada ustadz, ya dikenal dia orang yang baik, orang yang soleh, ya. Bukan soleh-solehan, bukan. Ya. Soleh beneran, ya begitu. Baik dalam keadaan zahir, maksudnya di tengah keramaian, dan juga di tengah kesendirian. Ya, begitu. Misalkan anak kita sakit, ya kita minta didoakan sama ustadz kita, boleh. Ya, tapi ibu-ibu rahimakumullah, kita mengharapnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu boleh. Kenapa? Karena orangnya masih hidup. Ya, begitu. Nah, selain dari 3 ini, tidak boleh kita tawasul, apalagi tawasul sama orang yang sudah wafat. Ya. Atau tawasul sama orang yang hidup
tapi wujudnya nggak ada di depan kita. Ya, nggak boleh. Ya, begitu. Atau misalkan tawasul, ada orang soleh, ya, ada di depan kita, tapi mintanya nggak masuk akal. Misalkan, sama ustadznya bilang, "Ustadz, tolong masukin saya ke surga. Tolong selamatkan saya dari siksa neraka." Ini nggak boleh. Ya, emang ustadz itu siapa? Kiai itu siapa? Ya, begitu. Nah, di tengah-tengah kita ini, ibu-ibu, ya, di masyarakat Indonesia banyak orang-orang yang mengklaim gurunya itu bisa menyelamatkan murid-muridnya dari siksa api neraka. Nah, ini ghulu, berlebihan, nggak boleh. Ya, begitu. Dan kita juga sama ustadz kita nggak boleh berlebihan, nggak boleh ghulu. Ya, ustadz itu manusia biasa, ya. Dia banyak dosanya, ya, begitu. Belum tentu dia masuk neraka, belum tentu dia masuk surga. Sama statusnya dengan kita. Ya, hanya saja ustadz-ustadz kita itu diberikan keutamaan oleh Allah berupa ilmu dan amal soleh. Baik, kita ambil pelajaran dari hadis ini, ibu-ibu, ya. Penulis Al-Ustadz Said Yai hafizahullah ta'ala mengatakan, yang pertama, tidak boleh berbuat syirik kepada Allah dengan segala apapun. Nggak boleh. Kalau kita doa langsung sama Allah. Kalau mau tawasul dengan nama Allah, dengan amal soleh kita, atau dengan tadi doanya orang soleh. Ya. Selain itu, udah lepas. Biar kita aman. Lalu yang kedua, orang yang berbuat syirik diancam masuk neraka. Ya, ibu-ibu, ya. Atau orang yang berbuat syirik lalu dia nggak taubat, dia pasti masuk neraka. Walaupun KTP-nya Islam. Begitu, ibu-ibu. Ya. Lalu yang ketiga, orang yang telah berbuat syirik tetapi dia bertaubat, maka dia tidak terkena ancaman ini. Jika dia mati dalam keadaan tidak berbuat syirik. Maksudnya, ya, mungkin ibu-ibu rahimakumullah, yang namanya masa lalu orang, kan nggak ada yang tahu. Setelah belajar, menghadiri majelis ilmu, belajar akidah, belajar tauhid, nggak tahunya kita dulu pernah mengamalkan kesyirikan, melakukan dosa syirik, langsung taubat. Taubatnya gimana, Ustadz? Ya taubat saja langsung, ya Allah, aku bertaubat kepadamu, aku telah berbuat ini dan begini. Aku berjanji kepadamu, ya Allah, aku tidak akan pernah mengulanginya lagi sepanjang hidupku. Seperti itu. Doa, bertaubat kepada Allah. Ya, begitu. Nah, lalu ada tambahan dari saya, ibu-ibu rahimakumullah, ya. Yang dimaksudkan di dalam hadis yang ke-43 ini, ya, adalah mati dalam keadaan melakukan syirik besar. Bukan syirik kecil, ibu-ibu, ya. Contoh syirik kecil apa, ibu-ibu? Ada yang tahu nggak? Contoh syirik kecil. Nggak ada yang tahu? Contoh syirik kecil itu seperti riya, ya Bu, ya. Riya itu apa? Berbuat amal soleh tujuannya untuk dipuji. Sum'ah, ya. Berbuat amal soleh dengan tujuan untuk didengar, ya. Ujub, ya, ujub, berbangga dengan amal soleh sendiri, kepedean. Wah, saya mah udah sering begini, pasti saya masuk surga. Ini kepedean, ya, nggak boleh. Seperti itu, ibu-ibu, ya. Atau bersumpah atas nama selain Allah. Ya, biasanya ini dilakukan oleh anak-anak remaja sekarang, ya. Anak-anak Gen Z, ya. Ya, sumpah begini. Nah, dia tidak bersumpah atas nama selain Allah. Atau yang dilakukan juga oleh orang-orang yang gemar mendatangi masjid, gemar mendatangi majelis ilmu, gemar mendatangi kegiatan-kegiatan Islami.
keluar dari lisan mereka, saya bersumpah demi Allah, demi Rasulullah. Nggak boleh. Kalau mau bersumpah cukup demi Allah saja, tidak perlu mengucapkan demi Rasulullah. Ya, begitu. Kenapa? Karena itu dilarang. Kalau mau bersumpah, cukup sumpah dengan nama Allah. Nah, itu syirik kecil. Kalau syirik kecil, ibu-ibu rahimakumullah, tidak masuk kepada hadis ini. Yang termasuk hadis ini adalah syirik besar. Berikutnya ibu-ibu rahimakumullah, macam-macam syirik besar, yaitu syirik doa. Syirik doa. Ini berdoa kepada selain Allah dari kalangan makhluknya. Ya, berdoa kepada orang yang sudah mati, minta duit sama orang yang sudah mati, minta rizki, minta kesembuhan, minta restu sama orang yang sudah mati. Ini ibu-ibu rahimakumullah, memang kaum muslimin, semoga Allah mengampuni ya orang-orang kaum muslimin di Indonesia yang masih berbuat hal seperti ini. Biasanya nih, kalau misalkan ada orang tua kita yang sudah wafat, ya, ada anaknya yang belum nikah. Nah, besoknya dia nikah tuh kan ya, misalkan ayahnya atau ibunya udah wafat. Lalu dia datang ke kuburan sambil membawa pasangannya. Ya, di situ dia bilang, ayah, mohon restunya ya. Ini ada calon buat saya, insya Allah saya akan nikah sama dia, tolong direstukan, tolong restunya, tolong didoain. Nah, ini nggak boleh ibu-ibu ya. Ya, ini namanya syirik doa. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dan keluarga kita serta keturunan kita dari dosa syirik ini. Lalu syirik yang kedua, dan ini termasuk syirik besar, adalah syirik niat. Beribadah dengan tujuan atau keinginan untuk selain Allah. Nah, ini hati-hati ibu-ibu. Ya. Sodakoh. Walaupun Allah menjanjikan akan Allah lipat gandakan, Allah balas di dunia dan di akhirat. Ibu sodakoh niatnya karena Allah. Niatnya karena ridho Allah. Itu yang utama. Tapi Ustadz, boleh nggak kita niatnya nih karena Allah, tapi kita juga mengharapkan ganjaran dari Allah? Boleh, boleh. Tapi itu bukanlah yang utama. Yang utama adalah kita harus mengharapkan ridho dari Allah. Ya Bu ya, begitu ya. Apalagi dalam masalah ya niat mengajarkan ilmu agama. Ya. Apalagi sekarang trennya nih ibu-ibu di kalangan majelis taklim, pegiat majelis taklim, dari kalangan ibu-ibu, dari kalangan bapak-bapak, ya. Kalau ditanya, Pak, kenapa? Bu, kenapa anaknya dimasukin pesantren? Biar jadi ustadz, biar jadi ustadzah katanya. Alhamdulillah, niat yang bagus. Atau ditanya, Pak, kenapa anaknya harus kuliah di Universitas Islam Madinah? Harus kenapa kuliahnya di Al-Azhar? Kenapa kuliahnya harus di Timur Tengah? Kenapa kuliahnya harus di Libya gitu ya? Biar jadi ustadz dia, ya. Biar kayak Ustadz Fulan, Masya Allah. Hidupnya enak. Ya. Naudzubillah. Ini nggak boleh ibu-ibu ya. Anak kita itu adalah investasi terbesar dalam hidup kita, benar. Kita juga mendidik mereka harus ikhlas. Ya. Ya, kalau misalkan anak kita dapat rezeki bisa masuk pesantren, alhamdulillah, niatnya adalah agar anak kita itu menjadi orang yang berilmu dan bertakwa. Udah cukup. Kalau Allah rizkikan anak kita menjadi seorang da'i, alhamdulillah. Udah tugas kita selesai jadi orang tua ketika anak kita jadi da'i. Oh, tidak ibu-ibu. Ya, justru kitalah orang tua yang harus mengingatkan anaknya. Nah, kamu
kalau dakwah harus karena Allah. Nggak boleh kamu itu dakwah biar kamu bisa begini, biar kamu hidupnya enak. Nggak boleh. Kita harus tekankan terus di telinga anak kita. Hatta anak kita udah jadi doktor, udah jadi MA, udah jadi LC, udah hafal Quran, udah punya ijazah sanad, segala macam, muridnya banyak. Ya, justru kita ini orang tua yang harus senantiasa mengingatkan. Nah, ketika kamu memilih untuk berada di jalan Allah, niatnya harus lurus, nggak boleh belok. Ya, seperti itu, ibu-ibu. Ini banyak masalahnya sekarang jadi tren, ya. Bahkan saya dapat kabar dari murid saya yang udah masuk Lipia sekarang, ada temennya ibu-ibu, dia cerdas, Masya Allah, tapi belum dapat rezeki bisa masuk ke UIN. Ternyata yang stres itu bukan anaknya aja, bapaknya pun stres. Ya. Kenapa ditanya? Karena ya mungkin hasratnya nggak tersampaikan. Padahal menuntut ilmu itu di mana saja, nggak mesti di Lipia, nggak mesti di UIN. Yang penting belajar, yang penting bisa berdakwah, selesai. Ya, begitu ibu-ibu. Itu syirik ketaatan. Itu syirik niat. Yang ketiga, syirik ketaatan. Ya. Ya, ini menyerahkan ketaatan kepada selain Allah atau menaati makhluk dalam berbuat maksiat kepada Allah. Nah, itu ibu-ibu ya. Nggak boleh kita ini ya melakukan sebuah ketaatan dalam rangka maksiat. Ya. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka maksiat. Ya. Walaupun dia itu orang tua kita. Walaupun orang tersebut memimpin kita. Nggak boleh. Ya. Misalkan kita sudah tahu nih, ini hal yang haram, ini hal yang tidak boleh. Ya. Tapi karena kita nggak enak, ya, karena kita ini anaknya, karena kita ini bawahannya, akhirnya kita ikut, ya, melanggar perintah Allah, melanggar larangan Allah. Ini nggak boleh. Ya, ini namanya syirik ketaatan. Ya, misalkan begini, ini contoh kasus ibu-ibu ya. Biasanya kalau dalam pertemanan, ibu-ibu mungkin kenal yang namanya Abu Thalib, pamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita sudah tahu Abu Thalib ini adalah orang yang sangat menyayangi Rasulullah, membela dakwahnya Rasulullah. Tapi ketika wafat, apa yang terjadi ibu-ibu? Abu Thalib nggak mau masuk Islam. Kenapa? Karena dia melakukan ya apa yang diperintahkan oleh teman-temannya. Dia gengsi, dia malu. Ya, ketika wafat Rasulullah bilang sama pamannya, wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah agar aku bisa membelamu nanti di akhirat. Tapi Abu Jahal laknatullahi alaihi ngomong, wahai Abu Thalib, apakah kamu membenci agama nenek moyangmu? Ya, dia nggak enak. Ya, akhirnya dia berbuat ketaatan kepada siapa? Si Abu Jahal ini laknatullahi alaihi. Ya. Ya, dia berpaling dari hidayah. Akhirnya apa? Akhirnya dia masuk neraka, mati masuk neraka, dan dia ya azabnya adalah azab yang paling ringan. Ya, nanti di neraka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Thalib ini dikasih sendal dari bara api neraka, tapi otaknya mendidih. Na'udzubillah. Lalu yang keempat, ibu-ibu, syirik mahabbah. Nah, ini syirik kecintaan. Ya, menyamakan Allah dengan makhluk dalam hal kecintaan. Ibu-ibu hati-hati yang suka dengerin nyanyi-nyanyian ya. Dengerin lagu-lagu. Kadang isi dari lagu-lagu tersebut itu adalah
ungkapan kecintaan kepada makhluk yang secara berlebihan. Seperti misalkan kita ngasih ungkapan-ungkapan kesempurnaan. Ya, misalkan kita bilang, cintaku hanya untukmu seorang. Ini nggak boleh. Ya, dan juga ibu-ibu jangan suka bikin hal-hal yang kadang nuntut suaminya ya. Suaminya dituntut ya kan. Emang ada nggak yang selain aku di hati kamu? Ya kadang, tapi ya itu namanya perempuan ya. Butuh apa ibu-ibu? Butuh pengakuan dari suaminya. Tapi ibu-ibu jangan ya, yang sudah belajar jangan dibiasakan ya. Ya, cukup misalkan kalau butuh pengakuan sama suami bilang, Bapak, Pak, atau ya ayah, udah lama kamu nggak bilang aku sayang kamu sama aku. Cukup udah seperti itu. Jangan dituntut suami kita untuk melafalkan ya ini tadi, ya syirik mahabbah. Ya, nggak boleh, ya. Apalagi sampai detil. Kamu lebih cinta ini sama aku, jangan. Ya, itu ya, Bu. Yang penting suami ibu itu sudah menyatakan cintanya dengan praktek. Ibu benar-benar disayang, dipenuhi nafkahnya dan lain-lain ya. Begitu. Dan ini soalnya terjadi. Dan juga ibu-ibu rahimakumullah, termasuk syirik mahabbah adalah kita melakukan sesuatu hal ya yang kita tuh seneng banget, hobi. Nah, ini hobi nih. Ya, hobi nonton drama Korea. Hobi scroll sosmed. Akhirnya melalaikan waktu sholat. Nah, ini hati-hati ibu-ibu ya. Ini memang jadi hal yang harus diperhatikan oleh ibu-ibu ya. Kalau adzan ya, walaupun ibu-ibu nggak ke masjid, saya menganjurkan kalau adzan langsung sholat ibu-ibu ya, jangan ditunda. Ya kecuali ibu-ibu sedang melakukan hal-hal yang sifatnya nggak bisa ditinggal, lagi masak, lagi jemput anak, segala macam ya. Tapi kalau misalkan lagi lapang, ya, lagi lapang, misalkan ibu-ibu, ini contoh yang mubah saja. Ibu lagi nonton YouTube, masak-masak, kan mubah ya Bu ya. Ibu lagi mau belajar masak apa nih, ya kan ya. Tiba-tiba adzan, matiin dulu sholat. Jangan suaminya digero-geroin, Abi bangun ayo ke masjid. Nah, dianya lanjut nonton. Nah, jangan begitu. Anaknya disuruh ke masjid, anaknya disuruh sholat, ya. Dianya mah asik nonton acara masak-masak. Jangan ibu-ibu ya, begitu ya. Lalu yang kedua, ibu-ibu rahimakumullah tadi macam-macam syirik besar. Yang kedua, hadis ini sesuai dengan firman Allah, innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar. Surat Al-Maidah ayat 72. Yang artinya sesungguhnya orang yang mempersekutukan Allah atau yang berbuat syirik kepada Allah, maka pasti Allah akan mengharamkan surga kepadanya. Dan tempatnya adalah neraka. Tidaklah ada bagi orang-orang yang zalim itu seseorang yang bisa menolongnya atau siapapun yang bisa menolongnya. Dan juga hadis ini sesuai dengan firman Allah, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Ya, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa-dosanya. Ya, seluruh dosa-dosa. Ya, Allah tuh ampuni. Jadi kalau misalkan ibu-ibu dulu pernah berbuat syirik, lalu taubat, itu pasti Allah akan ampuni. Ya. Dan sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, ibu-ibu mengomentari ayat ini, yakni surat Az-Zumar ayat 53. Beliau mengatakan, ayat yang mulia ini merupakan seruan kepada orang-orang yang bermaksiat. Maksiat yang paling besar apa ibu-ibu? Berbuat syirik. Ya. Baik
untuk orang-orang kafir ataupun orang-orang beriman untuk bertaubat dan kembali kepada Allah. Dan ayat ini juga memberitakan bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa semuanya bagi orang-orang yang bertaubat dari dosa-dosa ya yang pernah dia lakukan pada masa lampau. Ya, walaupun dosanya itu sebanyak buih di lautan, apapun segala macam jenis dosa, ibu-ibu, selama kita bertaubat nasuha dan kita masih hidup, maka Allah akan mengampuninya. Ya. Dan beliau melanjutkan rahimahullah, dan tidak benar bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak menerima taubat. Ya. Dan arti dari pengampunan Allah di dalam ayat ini adalah ya dengan taubat. Maksudnya, jadi kalau misalkan kita berbuat dosa, ya kita ingat ayat tadi, ya innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, Allah itu mengampuni seluruh dosa-dosa kita. Kita habis berbuat taubat, entah itu dosa habis berbuat dosa besar atau dosa kecil, kita langsung bertaubat. Nah, ini kita sudah mengamalkan ayat ini, ya. Dan juga kata beliau, karena orang yang tidak bertaubat dari syirik tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, begitu ibu-ibu rahimakumullah. Dan makanya penting sekali kita ini muhasabah. Penting sekali kita ini muhasabah. Ini mengingat-ingat ibu-ibu ya. Mengingat-ingat dulu kita berbuat dosa apa ya. Berbuat dosa apa seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Berikutnya hadis yang ke-44. Ummu Ibrahim, silakan dibaca. Baik Ustaz. Hadis ke-44. Menghiasi bacaan Al-Quran. Anil Baro ibni Azibin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Zainul Qur'ana bi aswatikum, rawahu Abu Daud wa Nasai. Diriwayatkan dari Al-Bara bin Azib Al-Bara bin Azib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hiasilah Al-Quran dengan suara-suara kalian. Iya, jazakillahu khairan Ummu Ibrahim. Ibu-ibu rahimakumullah, di hadis yang ke-44 ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, zayyinul Qur'an. Zayyinul Qur'an bi aswatikum. Hiasilah Al-Qur'an dengan suara-suara kalian. Maksudnya kalau baca Quran harus dengan tajwid ya, ibu-ibu ya. Nah, di sini kita ambil penjelasan dari Al-Ustadz Said Yai hafizahullah taala. Yang pertama, disunnahkan memperbagus bacaan Al-Qur'an dengan melagukannya. Ya, maksudnya dengan mengiramakannya. Tentu ibu-ibu bukan mengiramakan di sini berlebihan ya. Maksudnya dengan kadar suara kita, dengan tajwid. Ya, ini dengan memperhatikan hukum-hukum tajwid dan kesesuaiannya dengan isi Al-Quran. Lalu yang kedua, bacaan Al-Quran yang terdengar indah akan lebih menambah keindahan Al-Quran. Nah, ibu-ibu rahimakumullah, ya, Al-Quran itu mukjizatnya banyak. Ya, mukjizatnya tuh banyak Al-Quran. Di antara mukjizat Al-Quran itu dibaca dengan tajwid. Nah, para ulama ahli qiraat, para ulama ahli tajwid, para ulama ahlul Quran, mereka menyebutkan maksud mengindahkan Al-Quran itu adalah murni dengan bacaan tajwid, walaupun suaranya terdengar tidak merdu. Maksudnya datar aja ya. Suaranya biasa saja begitu ya. Ini sudah termasuk dari melagukan atau mengiramakan Al-Quran. Lalu saya menambahkan ibu-ibu yang ketiga, di antara yang memberikan syafaat ya ibu-ibu rahimakumullah dari Al-Quran itu adalah surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran ya. Surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Yang dinamakan dengan Zahrawain. Ini dua surat yang bercahaya.
Nah, jadi ibu-ibu rahimakumullah, usahakan ya kalau misalkan habis baca surat Al-Baqarah atau surat Ali Imran dibaca artinya lalu diamalkan. Lalu yang keempat, orang yang berhak mendapatkan syafaat dari Al-Quran adalah mereka yang mengamalkan isi Al-Quran tersebut. Mereka yang ketika di dunia mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangannya dan yang telah disebutkan di dalam Al-Quran. Ya. Jadi ibu-ibu rahimakumullah, ketika kita baca Quran, maka kita mengharapkan juga syafaat dari Al-Quran tersebut, agar kita tergolong dari orang-orang yang mendapatkan syafaat dari Al-Quran tersebut. Dan ibu-ibu rahimakumullah, orang yang mendapatkan syafaat itu enggak mesti orang yang hafal Quran, enggak. Yang mendapatkan syafaat itu sahibul Quran. Siapakah sahibul Quran? Orang yang sehari-harinya suka baca Quran, rajin baca Quran, dan kesehariannya amalannya itu sesuai dengan Al-Quran. Ya, apa yang diharamkan dia jauhi, apa yang diperintahkan dia kerjakan semampunya. Nah, seperti itu. Dan yang kelima, dan ini yang terakhir, ibu-ibu rahimakumullah, hadis ini motivasi dari Nabi agar kita ini memperbanyak baca Quran dan mempelajari Al-Quran, ya. Begitu ibu-ibu rahimakumullah. Mungkin untuk hari ini kita cukupkan dulu ya sampai hadis ke-44 karena sudah sebentar lagi pukul 11. Sampai sini ibu-ibu ada pertanyaan? Ada yang mau bertanya? Mau tanya Ustadz. Iya, Raihan, silakan. Ustadz, kan ada ayat yang menyebutkan itu loh Ustadz. Allah mengampuni semua dosa kecuali dosa syirik gitu ya. Nah, dalam artian kayak gitu tuh apa? Kalau tadi kan tidak bertobat, udah jelas tuh ya memang dia belum bertobat gitu ya, kemudian nggak diampuni. Tapi kalau ini ada statement seperti itu tuh gimana Ustadz? Iya, sebenarnya udah ada pembahasan pada hadis yang lalu ya Bu ya. Jadi firman tersebut ya, qadarullah saya lupa tadi apa ayatnya, ini qadarullah Allah lupakan. Jadi ayatnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni seluruh dosa, tidak mengampuni dosa syirik. Ya, yaitu adalah orang yang ketika dia tuh berbuat syirik, terus dia mati, dia nggak taubat. Itu Raihan. Ya, begitu. Adapun orang yang dia berbuat syirik, terus dia sadar, lalu dia taubati, maka dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu, ya. Jadi gini ibu-ibu, misalkan dia ini pelaku syirik. Kita tidak menunjuk orang ya, ibu-ibu ya di sini ya. Kita tidak menunjuk person. Jangan juga ibu-ibu ingat orang, oh si fulan tuh, jangan begitu. Ini kita sibukkan dengan diri kita sendiri. Misalkan ada orang, dia banyak beramal soleh, banyak sekali amal solehnya, ya. Dan dia sebagai manusia dia juga melakukan dosa, ya. Tapi dia nggak pernah melakukan dosa syirik, ya. Dia nggak pernah melakukan dosa syirik. Dia ada dosa-dosanya banyak lah, tapi bukan dosa syirik. Lalu dia mati. Tapi karena dia amal solehnya banyak, ya, sodakohnya banyak, puasanya rajin, sholatnya nggak pernah bolong, ya, dia punya masalah udah dihalalkan oleh orang lain, dia hanya punya dosa antara dirinya dengan Allah, ya, itu ya dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala di akhirat kemungkinan besar dia akan diampuni dosa-dosanya. Karena kan nanti ada mizan ibu-ibu, ada timbangan, ya, begitu. Nah, berbeda dengan orang yang dia amal solehnya banyak banget. Dia suka ngasih makan orang, ya. Dia suka ngundang orang, menjaga tali silaturahim, tapi dia berbuat syirik kepada Allah dan dia nggak taubat atas dosa syirik tersebut dan mati dalam keadaan berbuat syirik, maka seluruh amal solehnya itu tidak bisa menolong dia. Dia pasti akan masuk neraka. Contohnya, ya, ada seseorang, ya, cuma saya lupa namanya ya.
Di zaman Rasulullah, di zaman jahiliyah, dia suka mengundang orang makan, dia suka berbuat baik kepada jamaah haji, ibu-ibu ya. Tapi dia mati di atas kesyirikan, ya. Maka kata Rasulullah, dia itu masuk neraka. Kenapa? Karena dia nggak beriman kepada Allah. Dia tidak mentauhidkan Allah. Dia hidup di atas kesyirikan. Seperti itu. Ya, jelas Ummu Raihan? Iya, jelas Ustaz. Iya. Syukran Ustaz. Jazakumullah khairan. Jazakumullah khairan. Ada lagi ibu-ibu pertanyaan? Ya Ustaz. Ya, Ibu Anissa silakan. Ya, Ustadz, masih terkait dengan hal yang barusan. Kalau berarti artinya ketika pada saat misalnya ada seseorang atau misalnya yang dulunya pernah ada dosa syirik, dan ketika akhirnya dia Allah kasih hidayah gitu, dimudahkan Allah sama Allah untuk bisa tahu gitu ya bahwa itu tuh ini. Nah, akhirnya dia bertobat, taubatan nasuha, dia tidak melakukan hal seperti itu lagi. Berarti maksudnya masih ada kemungkinan Allah ampuni ya Ustadz, kalau kayak gitu? Iya, pasti diampuni oleh Allah, Bu. Itu janji Allah. Jadi ibu-ibu, dosa apapun yang kita lakukan, semasa kita hidup sekarang nih, kita dulu pernah punya dosa-dosa besar, apapun dosa tersebut. Hatta kita bikin zolim, kita pernah ngezolimin orang. Ya, cuman kita nggak pernah ketemu lagi sama orangnya, nggak tahu di mana. Ya, kita taubat. Ya, insya Allah tuh akan Allah ampuni. Ya. Padahal kan ibu-ibu rahimakumullah, kalau kita zolim sama orang, kata Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin, kita zolim nih sama orang, itu taubatnya nggak cukup sama Allah, taubatnya tuh dengan cara kita minta dihalalkan sama orang tersebut. Tapi qadarullah, karena kita udah nggak pernah ketemu lagi sama orang itu, kita nggak tahu orang itu di mana, ya kita taubat aja udah sama Allah, maka Allah akan ampuni. Ya, begitu. Ya, tadi innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Semuanya Allah, dosa apapun itu kalau kita lagi hidup, masih hidup nih, kita taubat nasuha, itu kita akan diterima taubatnya oleh Allah. Nah, tandanya kalau kita nih taubat nasuha adalah kita benar-benar nyesel. Pertama. Yang kedua, kita tuh di dalam diri kita nggak bakalan ngulangin lagi. Tapi Ustadz, kita ngelakuin lagi, ya taubat lagi udah. Begitu. Makanya ibu-ibu rahimakumullah, Rasulullah taubatnya sehari sekali. Nah, kita setahun sekali. Mau Ramadan doang, ya jangan. Ya taubat setiap hari. Ya, walaupun kita terjatuh kepada dosa dan dosa terus, kita taubat lagi, minta ampun, banyakin istighfar. Insya Allah akan ampuni. Dan kita dapati di akhirat, Allah itu adalah zat yang maha pengampun, zat yang rahmatnya ya lebih luas ketimbang murkanya. Ini janji Allah. Makanya kita nggak boleh berputus asa. Gitu Ibu Anissa ya. Syukran Ustaz. Baik, ibu-ibu rahimakumullah, karena sudah pukul 11 untuk hari ini, mungkin kita cukupkan ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa menambah iman kita dan menjadi ilmu yang bermanfaat ya. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.